Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Rasulullah Muhammad SAW sebagai kekasih dan orang pilihan Allah mempunyai tempat yang istimewa di antara para sahabatnya. Tak jarang di antara para sahabatnya itu menawarkan diri untuk menjadi pelayan Nabi. Namun demikian Rasulullah SAW tidak merasa seperti raja di antara para sahabatnya. Hal ini terbukti di antara ketika Rasulullah dan para sahabat bersama-sama membangun Masjid Quba. Rasulullah tidak gengsi untuk mengangkut batu-batu di pundaknya. Inilah di antara bukti kerendahan hati Rasulullah SAW. Bersama para sahabatnya, Muhammad yang merupakan seorang nabi dan rasul, masih mau mengangkat barang material bangunan masjid dan ikut terjun langsung dalam menggali parit saat perang Khandaq terjadi. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, sejarah mencatat beberapa nama sahabat yang pernah mengabdikan dirinya untuk Nabi dan memiliki peran masing-masing. Anas bin Malik, putra Ummu Sulaim, menjadi sekretaris pribadi Rasulullah selama sekitar 10 tahun. Ibunya menitipkan Anas pada Nabi saat ia masih berusia 8 tahun. Rabi'ah bin Ka'ab, salah satu anggota Asyabus Syuffah, biasa membantu Nabi dalam mengambilkan air wudu di sumur. Sementara itu, Abdullah bin Mas'ud mendapat julukan Syahibun Na'laih, pelayan Nabi yang biasa memainkan dan mencopot kedua sendal Nabi. Uqbah bin Amir juga mendapat julukan khusus sebagai pelayan Nabi, yaitu Syahibu Ba'alatihi. Dia bertugas menuntun hewan bigal yang ditumpaki Nabi saat bepergian kemanapun. Selain itu, pelayan Rasulullah dari kalangan wanita di antaranya adalah Ummu Aiman. Dia berkebangsaan Ethiopia atau Habasyah. Ini merupakan budak yang dimerdekakan oleh Abdullah, ayah Rasulullah SAW sendiri. Ummu Aiman salah satu orang yang berjasa dalam merawat Nabi dari kecil hingga dewasa. Umur tidak ada yang menyangka Rasulullah justru wafat 5 bulan lebih dulu dari Ummu Aiman. Di sisi lain, pelayan Rasulullah ternyata bukan hanya dari kalangan muslim saja. Pemuda Yahudi yang konon bernama Abdul Qudus juga pernah menjadi pelayan Rasulullah SAW. Tidak diketahui secara pasti apa tugas Abdul Qudus dalam melayani Rasulullah SAW. Namun demikian, Al-Qurtubi menyebutkan bahwa sekelompok Yahudi memaksa berkali-kali Abdul Qudus untuk mengambil rontokan rambut Nabi, karena waktu itu belum terlalu dewasa. Abdul Qudus tanpa curiga memberikan rontokan rambut Nabi kepada kelompok Yahudi itu. Kita dapat menduga bahwa Abdul Qudus bertugas sebagai orang yang menyiapkan sisi Rasulullah SAW. Ternyata belakangan diketahui sahabat beriman bahwa Labid bin Al-Asyam menyihir Nabi dengan rontokan rambut tersebut. Sayangnya tindakan tak terpuji sekelompok Yahudi itu gagal. Sihir tersebut tak mempan mencelakai Rasulullah yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap perhatian Rasulullah dan kasih sayang beliau terhadap para pelayannya membuat pemuda Yahudi tersebut justru tertarik masuk Islam. Saat Abdul Qudus sakit, Rasulullah SAW selalu menjenguknya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang juga merupakan pelayan Rasulullah SAW. Ia berkata, Nabi memiliki pelayan seorang pemuda Yahudi. Suatu saat pemuda itu jatuh sakit. Nabi pun menjenguknya dan duduk di dekat kepala pemuda Yahudi itu. Nabi pun menawarkan pemuda Yahudi tersebut masuk Islam. Lalu pemuda Yahudi itu menatap wajah bapaknya seraya meminta izin. Silakan kamu mengikuti ajaran Abul Qasim, yaitu Muhammad, dan ayah rela kamu masuk Islam. Jawab ayah pemuda Yahudi itu kepadanya. Nabi pun keluar seraya berdoa, Alhamdulillah, semoga dia pemuda Yahudi diselamatkan dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dari kisah pelayan Nabi yang berasal dari agama Yahudi ini, kita dapat mengasumsikan bahwa hubungan soal Nabi dengan non-muslim terjalin dengan sangat baik. Jikalaupun kita dapat riwayat-riwayat hadis sekalipun sahih berkenaan dengan pertikaian antara umat muslim dan non-muslim pada masa lalu, itu bukan dikarenakan faktor perbedaan agama. Demikianlah ulasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Mari bersama membangun channel Islam Populer dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.